wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatillah, puji dan puji kita berikan kepada Allah, Rabb semesta alam, karena hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di Sabtu malam untuk ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Ya, salam dan salam semoga tercurah kunjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya Rahmi Dahlan, saya alumni SMA Rohis SMA 68 tahun 88. Ya, udah tua banget gitu ya. Mungkin ada yang belum lahir ya waktu itu ya. Iya Bu. Ya, saya ketua keputriannya tahun Masya Allah. 87. Gitu. Ya, mungkin langsung saja mungkin ke slide berikutnya. Terima kasih Mbak Redita ya. Terima kasih juga teman-teman Pak Mas Faiz Ahmad Gozi dan semua alumni Rohis SMA 34. Mudah-mudahan kita tetap sama-sama bisa beramal soleh ya di kondisi saat ini ya. Bicara pandemi COVID-19, banyak sekali tadi dikatakan oleh Mas Faiz, setiap hari itu beribu-ribu terdeteksi COVID ya. Semalam suami dari sahabat kami ya meninggal ya. Teman-teman juga istilahnya positif, suaminya positif, ada positif, tapi kemudian semalam suaminya meninggal. Baru tadi kuburkan ya dengan pengulasan dan cara pemakaman dengan protapnya atau COVID lah. Jadi sedih banget gitu ya. Kenapa juga sekarang banyak yang terdeteksi? Banyak karena memang banyak yang diperiksa gitu ya. Waktu itu mungkin tidak diperiksa sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak terdeteksi. Sekarang makin banyak diperiksa, makin ada kesadaran juga untuk memeriksakan diri, dan banyak sekali yang memang tinggi ya, positif ya, dan banyak sekali. Banyak yang meninggal ya, orang yang dikenal dulu. Kemarin-kemarin kita dengarnya di mana ya, tempatnya jauh terus nggak kedengeran, tidak terkenal kita, tapi sekarang yang sering kita dengar tuh adalah orang-orang yang terdekat dan sekitar kita ya. Oke, next slide. Ya, kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan semua berubah ya. Semua aktivitas, ada PSBB sehingga ada kegiatan BDR ya, belajar dari rumah untuk anak-anak sekolah atau untuk yang kuliah, dan WFH, work from home atau bekerja dari rumah untuk pegawai khususnya kalau di ASN itu yang berumur di atas 45 ya. Kalau yang masih muda-muda masih tuh dia beberapa kali pergi ke kantornya, dan diupayakan kalau di kondisi sekarang PSBB hanya 15% ya yang boleh masuk ke kantor ya. Dan ini tentu memiliki konsekuensi pada banyak pihak ya. Next slide boleh. Ya ini, jadi saya udah mulai dapat kasus-kasus ya anak-anak sekolah yang mulai bosan, kemudian berubah emosinya, demotivasi, kemudian kayak ketakutan ngelihat laptop, ketakutan melihat WA gitu ya, karena dari situlah kemudian sumber-sumber stresnya yaitu tugas-tugas yang tak kunjung berhenti ya, dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan lewat Zoom atau lewat video yang mereka tidak paham ya. Beda ketika dia bertatap muka dengan gurunya ya. Semalam juga nggak malam ya, beberapa malam Rabu malam kemarin saya diundang sama angkatan saya, dia dosen di salah satu universitas swasta Fakultas Psikologi, cuman kayak sharing-sharing apa sih yang dibutuhkan di lapangan untuk lulusan sarjana psikologi gitu ya, berbagi. Nah itu kemarin ada teman saya yang di rumah sakit, bukan, dia dosen di UIN gitu ya, dia bilang ini gimana nih kalau mahasiswa belajar
hanya lewat Zoom ya, ketika materi kuliahnya itu tentang laboratorium gitu ya. Kalau dalam kondisi offline kan ketika baru masuk saja, mungkin Mbak Redita lebih tahu, masuk ke ke lab tuh udah kecium bau-bau tertentu lah gitu ya, yang dipersepsi oleh olfaktori ya, penciuman ya, saraf penciuman, kemudian dinginnya dinginnya laboratorium, nanti ada beberapa kayak apa namanya ya, benda-benda gitu ya, sehingga mahasiswa tuh memiliki pemahaman yang cukup baik tentang laboratorium di semester 1 ini. Tapi ketika dia belajar, oh ya itu sebelah situ ada apa, tapi sensasinya tuh nggak dirasakan gitu ya. Nah, sehingga mungkin ya daya serap dan daya ingat serta pencapaian indikator keberhasilannya tuh mungkin nggak sampai 50% lah kalau saya dengar dari beberapa guru ya, sehingga mungkin KKM diturunkan ya. Jadi intinya plus minus lah BDR itu banyak sekali ya, atau WFA ada yang bosan, tertekan, marah, bahkan apati ya. Jadi udah semalam saya konsultasi online dengan orang tua murid sebuah sekolah, anaknya tuh benar-benar udah nggak mau sekolah, mau sih teman kalau pelajaran tertentu dia nggak mau ikutan atau dia mematikan videonya, sementara gurunya bilang, ayo dong buka videonya Azizah dengan seperti itu, tapi dia nggak mau ya, karena pelajaran itu pelajaran yang membutuhkan memang tatap muka dan standar kerusakannya sangat tinggi, sehingga anak ini mengalami sedikit ya gangguan emosional, sampai misalnya udah aku mau mati aja gitu ya. Itu kan sebagai orang tua mungkin orang tua merasa deg-degan gitu, apalagi orang tuanya nakes ya, apa anak saya ngomong aku ingin mau mati aja, itu dia tahu bahwa itu depresi, dan salah satu itunya istilahnya obatnya adalah ke psikiatri, tapi dia sebagai dokter tahu ya efek-efek dari obat aja, sebelum ke psikiatri keburu hamil dulu aja deh gitu ya. Jadi intinya kondisi COVID pandemi ini COVID-19 ini mempengaruhi kesehatan mental masyarakat ya, anak-anak maupun orang dewasa ya. Oke, next. Jadi banyak yang ditemukan ya depresi, nggak tahu nih apakah psikiatri melakukan kayak pendataan ya. Kadang-kadang juga tidak, kan seperti kayak fenomena gunung es ya, yang lapor sedikit tapi sebenarnya di bawah tuh banyak sekali ya. Yang paling utama adalah susah tidur ya. Ada yang susah tidur, benar nggak bisa tidur, ada yang memang karena jamnya tuh jadi terbalik-balik ya. Malam bangun, begadang, main game, ngerjain tugas, paginya dia tidur setelah sholat subuh ya. Sulit konsentrasi ya, karena tadi banyak pikiran yang menekan dan membuat dia tidak bisa mempelajari pelajaran dengan baik. Ada ketakutan-ketakutan tertentu, jadi kecemasan ya. Jadi ada yang klien anak saya tadi bilang, aku kenapa ya, karena sekarang tuh kan dia pinter ya, mereka penghuni warganet lah gitu. Dia kemudian searching-searching, biasa melakukan self diagnose tuh, kayaknya aku ini deh Bun gitu ya, obsesif kompulsif gitu. Kenapa gitu? Ini aku cuci tangan terus nih sampai lecet gitu ya. Artinya banyak sekali yang muncul mengalami kesehatan mentalnya mengalami penurunan karena kondisi ini. Ada yang pernah bilang awal-awal, Bu, saya memang pencemas Bu, tapi setelah menikah berkurang ya. Tapi kemudian ketika COVID ini, saya jadi tambah lagi Bu, tambah lagi kayak takutnya gitu. Jadi memang banyak yang muncul ya gangguan-gangguan kejiwaan muncul saat ya pandemi COVID-19 ini. Oke, next. Udah habis ya? Langsung ya. Oke, apa sih kesehatan mental? Jadi kesehatan mental dibilang tidak adanya the absence of mental illness ya, tidak adanya sakit mental dan hadirnya kepribadian yang sehat. Jadi yang sehat mental itu artinya bukan hanya nggak ada mental illness, tapi secara kepribadian juga dia sehat ya kondisinya ya. Jadi itu disebut dengan kesehatan mental ya. Oke, next. Kenapa
kita perlu memiliki kesehatan mental atau kenapa mental kita harus sehat ya. Karena dengan kondisi, sehat mental, kita bisa bekerja dengan baik ya, bisa beribadah dengan baik, berinteraksi dengan orang lain, mampu bermanfaat bagi orang lain. Artinya, kita harus selalu menjaga kewarasan dibilang ya, kalau orang-orang bilang sekarang bahasanya biar waras, ngopi dulu gitu ya, atau biar waras, baca buku dulu gitu ya. Jadi itu sangat penting ya, karena memang, tanpa, tanpa kesehatan mental, well-being kita, kebahagiaan kita itu akan, menurun ya, sehingga mempengaruhi aktivitas kita. Kita tahu kalau seseorang itu mengalami, mental illness ya, itu, banyak sekali hal yang, bisa, berubah dan terpengaruh. Oke, next. Jadi saya tadi searching-searching ya tentang, tentang, mental health and spirituality gitu ya, ketemu Bapak Abraham, Varghese ini, tapi jurnalnya ini tahun 2008 dan itu, punya jurnalnya di India ya. Tapi saya ngelihat bagus banget walaupun kita tahu India itu adalah komunitas Hindu, tapi saya pikir, di antara peneliti banyak yang muslim juga ya, khususnya bagian psikiatri. Oke, next. Dia bilang, "Ada nggak sih keterkaitan spiritualitas dan kesehatan mental?" Ini pertanyaan dari panitia ya sebetulnya dia. Jadi, dia bilang spiritualitas itu adalah keyakinan atau kepatuhan pada Allah, pada Tuhan dia bilang ya, God obedience dia bilang gitu ya, the belief and, obedience to God dia bilang gitu ya. Spiritualitas menghasilkan dia bilang orang-orang yang memiliki spiritualitas itu, menghasilkan cinta, kejujuran, kesetiaan, toleransi, kepercayaan, dan lain-lain. Jadi kalau, bilang spirituality di barat itu biasanya memang yang dimunculkan adalah bukan, rajin sholat ya, kemudian banyak berzikir, bukan. Kalau di barat itu spiritual itu terkait dengan, cinta ya, jujur, kemudian kesetiaan. Tapi, karena ini terkait dengan, spiritualitas, dia bilang banyak koneksinya dengan, cinta ya. Jadi orang yang memiliki keyakinan dan patuh kepada Tuhan itu memiliki, perasaan cinta, kejujuran, kesetiaan, toleransi, kepercayaan terkait dengan tadi adanya, nilai-nilai ya spiritual moral yang diberikan oleh ya Rasulullah gitu ya, para nabi lewat kitab suci ya, sehingga menghasilkan, kondisi-kondisi atau pribadian ya, cinta, love ya, karena kalau di Hindu mungkin nggak banyak ya, pelajarannya, cinta, kemudian ada kejujuran ya, karena, dia tahu bahwa Allah Maha Mengetahui, makanya kemudian dia, belajar untuk, jujur ya, belajar untuk berkata yang, baik ya. Kemudian, kesetiaan ya, toleransi. Jadi orang yang beriman itu dia sangat toleransi ya. Sebentar, di-leave aja deh. Ya, oke, next ya. Keyakinan pada agama memengaruhi kesehatan mental. Jadi di situ ditemui ya, beberapa rekomendasi dari hasil penelitian itu, dikatakan bahwa memang kita, bisa ya, bekerja sama, ini psikiatri bilang ya, bahwa agama itu mempengaruhi kesehatan mental ya, sehingga kita bisa melakukan, kerjasama dengan para pemuka agama dalam menangani kasus-kasus, gangguan mental menurut mereka ya. Kemudian, melakukan ibadah membantu mengatasi stres ya. Jadi nanti kalau kita tahu semua tentang manfaat, sholat ya, berzikir itu tentu semuanya adalah mengurangi stres ya. Oke, next. Ya, tips ya menjaga kesehatan mental untuk anak muda ya, saya nggak panjang-panjang nih, cuman sedikit tadi slide-nya ya. Saya kemarin dikirimi oleh, teman saya tentang Islamic mindfulness, kurang D itu ya. Saya pernah ikut pelatihan, mindfulness cognitive behavior therapy. Pokoknya istilahnya kombinasi-kombinasi lah sama dengan EFT, emotional freedom technique, kemudian di-combine dengan spiritual jadi SEF ya, spiritual, eee, emotional freedom technique. Jadi kemudian, banyak sekali, apa yang disebut dengan mindfulness hasil penelitiannya ya, karena memang ini penelitiannya, secara, eee
saintis ya. Jadi para biksu atau anak-anak biksu yang disuruh melakukan seperti meditasi gitu ya selama 2 pekan itu menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi di bagian prefrontal ya, prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu prefrontal ya. PFC ya, prefrontal cortex ini otak ya, 2 jari di atas alis itu otak terkait dengan spiritualitas, terkait dengan direktur ya, bagaimana seorang itu memiliki seperti kayak kemampuan ya menentukan mana hak, mana batil, mana haram, mana halal ya lewat pembelajaran agama yang didapatkan dari kisah-kisah yang dibacakan ke dia atau belajar tafsir dan sebagainya. Nah, sehingga disarankan ya kepada kita untuk tadi ya melakukan meditasi, merenung lah sebetulnya ya, merenung. Kemudian Tai Chi juga banyak sekali manfaatnya ya, tuh olah nafas itu banyak sekali. Nah, kemudian dia sampaikan bahwa yang disebut dengan Islamic mindfulness adalah bagaimana membangun muraqabatullah ya, supaya tetap sehat mental, seseorang harus membangun keyakinan ya bahwa dia bersama Allah atau Allah bersama dia. Ketika seseorang paham betul ya bahwa Allah selalu melihat dia, bahwa ada seperti CCTV besar yang menyorot dia setiap waktu, setiap saat, sama ketika mungkin seseorang berada di dalam kantor, ada CCTV, semuanya melakukan pekerjaan sungguh-sungguh dan dengan baik ya, dengan performance yang baik. Nah, sama kalau kita merasa bahwa ada CCTV besar yang menyorot kita, yaitu Allah ya, tentu kita juga akan melakukan ibadah sebaik-baiknya ya. Oleh karena itu dia katakan ada namanya ihsan ya. Ihsan itu beribadah sebaik mungkin, yang disebut dengan itqanul amal ya, amal-amal yang profesional, yang amal-amal yang apa namanya ya, sempurna lah ya. Rasulullah pernah tanya, "Ya Rasulullah, apa itu ihsan?" gitu ya. Kata Rasulullah, "Ihsan itu kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu." Ya, jadi ketika kemudian kita betul-betul merasa bahwa Allah melihat kita, kita akan melakukan itu sebaik-baiknya sesuai dengan contoh Rasulullah seperti apa yang diperintahkan dan kualitasnya dijaga ya. Jadi makanya kemudian ada yang ketika dia dibilang asyik masyuk gitu ya, asyik masyuk gitu ya, berlama-lama bersama Allah gitu ya, membaca Quran dengan baik atau mendengarkan Quran dengan baik, berpuasa, kemudian juga dia melakukan zikir ya, sampai seperti dia di bahasanya, kalau bahasa orang-orang tasawuf tuh menyatu dengan Allah gitu, itu dia akan mendapatkan ketenangan. Karena hasil penelitian juga, jadi ada apa namanya, penelitian saya lupa tapi apa, jadi ketika seorang itu sedang sujud sholat tahajud ya, dipasang kepalanya itu seperti EEG gitu ya, ada kalau elektroda yang ditempel ke otaknya, di situ terlihat bagian otak yang apa namanya, hampir sama gitu ya, bukan di tempat yang sama ketika seseorang itu sedang mengalami orgasme gitu. Artinya melakukan sholat tahajud atau sholat dengan khusyuk itu mengaktifkan otak, sama ya, menyenangkannya seperti orang yang melakukan hubungan suami istri, ibadah suami istri dan mengalami orgasme. Jadi ada bagian yang sama teraktivasi gitu. Oleh karena itu makanya orang yang dibilang God spot-nya baik ya, insya Allah perilaku seksualnya juga baik gitu. Artinya orang-orang yang menjaga dirinya dengan muraqabatullah gitu, insya Allah gitu ya, perilaku seksnya juga baik. Artinya dia tidak berzina ya, kalau memang dia membutuhkan memiliki kebutuhan yang banyak, dia ada salurannya yaitu poligami. Jadi makanya bagaimana perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 30, katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah dia menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, itu menunjukkan bahwa memang kita harus ya mengembangkan anak-anak kita untuk menjaga dirinya dari perbuatan seperti itu. Karena ketika seorang melakukan ibadah, Allah memberikan mengeluarkan ya hormon
bahagia di otaknya, dopamin, serotonin, oksitosin yang merupakan hormon anti stres ya. Ketika orang melakukan dosa ya ada kayak perasaan tidak nyaman, itu akan mengeluarkan kortisol dan adrenalin, hormon stres ya. Jadi makanya kemudian gimana caranya kita bukan menyeimbangkan tapi menekan kortisol, perasaan-perasaan negatif, kemudian meningkatkan hormon positif atau hormon bahagia, yaitu hormon anti stres ya, sehingga kita menjadi orang yang sehat mental ya. Oke, next. Ya, tadi saya katakan sholat malam tadi ya, di keheningan malam, menjelang subuh juga bisa ya, ada qiyamul lail, ada tahajud itu ya, di saat orang-orang tidur, seseorang melakukan ibadah ya tanpa diketahui orang lain, meratap ya, menangis ya, membasahi sajadahnya dengan segala bentuk kayak bentuk taubat ya, dan bentuk apresiasi juga kepada apa yang selalu berikan, bersyukur, itu akan mengeluarkan perasaan-perasaan yang akan membuat orang tuh merasa pertama lega, kemudian juga merasa dia bahagia ya, sehingga secara kesehatan mental akan lebih baik ya. Kemudian latihan nafas ini ya, sebetulnya sih kalau saya lihat-lihat ya, teknik pernafasan, tarik nafas, kalau di kedokteran kan 1, 4 berapa ya Dok Baredita ya, kalau untuk ngilangin rasa sakit kan tarik 1 khususnya di perut gitu ya, kemudian tahan 4, kemudian hembuskan gitu ya, 2, 1, 4, 2 atau 1, 4 apalah pokoknya. Artinya ketika saya coba praktekkan kayaknya kalau kita baca Quran kayak gitu ya, kan supaya nggak putus di jalan kita akan tarik ya zalika itu kan nafas tuh, tahan kita bulan kayak gitu kan. Jadi artinya baca Quran yang benar saja itu sudah latihan nafas ya. Para qori itu dia bisa panjang nafasnya karena latihan juga ya. Kemudian disebut dengan merenung ya, merenung itu tafakkur ya, atau kontemplasi lah kalau bahasa Inggrisnya, atau kalau orang-orang yoga atau orang-orang Hindu bilangnya meditasi ya. Jadi tinggal pakai nama apa tapi istilahnya kegiatannya adalah merenung ya, supaya kita punya kesempatan untuk mensyukur nikmat Allah ya, kemudian bertaubat atas segala hal-hal yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Oke, next. Selesai ya? Gitu ya. Nah, tapi intinya kalau saya pernah ikut pelajaran psikoterapi dalam Islam, ada yang namanya gangguan gangguan mental, ada penyakit jiwa gitu, gangguan jiwa. Nah, jadi kalau kayak skizofrenia, kemudian autism, Down syndrome gitu, dia mengalami perubahan perilaku karena ada kerusakan di otak ya. Kalau skizofrenia kita tahu itu terjadi karena ada perubahan neurotransmitter di otaknya ya. Tapi depresi dia bukan gangguan jiwa tapi dia penyakit jiwa. Obatnya adalah tazkiyatun nafs. Kalau gangguan jiwa karena tadi ya kerusakan otak, dia terapinya adalah terapi obat dan terapi-terapi psikoterapi, dan kalau kata Pak siapa ya yang ahli psikoterapi Islam itu di Jogja, Pak sebetulnya obatnya cuma dia disayang-sayang gitu ya. Tapi kalau penyakit jiwa, obatnya adalah tazkiyatun nafs ya, membersihkan jiwanya ya dengan banyak ya, perlu metodenya, mulai dari berzikir, kemudian berpuasa dan lain-lainnya. Nah, intinya dalam Islam itu sehat mental itu adalah kita menghilangkan ya penyakit-penyakit jiwa, dan kalau kita baca di buku Fatihah kan ya, penyakit jiwa banyak ya, mulai dari ada gurur, ada nifak ya, munafik, ada kemudian
ujub ya, ada kiber gitu, itu kan penyakit jiwa. Nah, tapi itu pun bisa menyebabkan gangguan jiwa juga ya karena kondisi seperti itu. Jadi gimana caranya sehat mental adalah tadi tidak adanya perasaan waswisu fi sudurinas, tidak ada perasaan was-was atau cemas, tawakal kepada Allah, bersabar ya atas segala musibah dan bersyukur. Nah, itu semua mengeluarkan hormon bahagia, hormon anti stres ya tadi ya. Kemudian munculnya kepribadian yang baik ya, kayak tadi kan, sabar, kemudian cinta, kemudian setia. Nah, itu yang hasil dari ibadah ya dan kedekatan dengan Allah. Karena ada yang hadisnya kalau seseorang itu sholat malam ya, sholat tahajud, Allah akan memberikan cahaya di wajahnya gitu. Jadi nggak usah pakai skincare gitu ya. Tapi kalau dia udah sholat tahajud gitu ya, dia akan bersinar. Sebenarnya bersinar itu bukan kayak ada sinarnya, tapi ekspresi jiwanya itu bahagia, ekspresi jiwa itu tenang, sehingga melihat dia tuh bawaannya tenang, kayak ada cahayanya, seperti itu. Jadi sementara orang-orang yang mengalami permasalahan jiwa, dia kelihatan mukanya tuh nyureng ya, kelihatannya kayak gelap. Kalau kata Bu Elisman, jadi pendek itunya antara otak sama apa kening sama dahi itu jadi lebih pendek ya karena murung ya seperti itu ya. Bahkan kemudian beberapa hadis saya yang perlu kita pelajari, tentunya ibadah-ibadah itu adalah ujungnya takwa ya. La'allakum tattaqun ya, salat, puasa, haji, zakat, sedekah semua tuh tujuannya adalah bertakwa kepada Allah. Nah, orang-orang seperti itu yang kemudian memiliki an-nafsul mutmainnah ya, jiwa yang tenang. Makanya kemudian sedekah itu saya tidak tahu apakah benar atau tidak ya, virus itu hidup di frekuensi antara 25 atau kalau di frekuensi 65 dia akan mati. Bagaimana supaya tubuh kita berfrekuensi 65 yaitu dengan berzikir, dengan bersedekah dan berbuat baik. Nah, artinya kalau kita ingin sehat fisik maupun sehat mental berarti perbanyak ibadah kepada Allah ya, berzikir dan melakukan ibadah-ibadah yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya, itu mungkin bisa sedikit saya sampaikan. Alhamdulillah, fala takunu minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Ibu Rahmi atas materinya yang Masya Allah ya, ini sangat mengingatkan kita kembali gitu ya, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mental kita gitu ya, terus kemudian juga menyeimbangkan dengan ibadah seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh ya di chat atau boleh ngomong langsung juga. Tapi sebelumnya sambil nunggu pertanyaan, ini saya ingin menyampaikan sedikit ya Bu. Jadi di Air 34 ini, di Alumni Rohis 34 ini ada program namanya Air 34 Peduli gitu ya Bu. Tadi seperti yang Ibu Rahmi bilang juga di awal, bahwa ya sekarang ini COVID kasusnya semakin banyak gitu ya. Bahkan hari ini sampai 14.000 ya, benar-benar jauh banget bedanya. Kemarinnya lagi tuh 8.000 nggak salah atau 9.000 gitu ya, sekarang 14.000 gitu, naiknya luar biasa. Nah, kemudian kasus-kasus ini semakin banyak dan semakin menyerang orang-orang terdekat kita gitu Bu. Jadi tadinya tuh kayak ya banyak emang kasusnya, tapi kita nggak ada yang kenal gitu ya. Oh, orang lain, orang di daerah sana gitu ya. Jadi kita mungkin takut, tapi takutnya masih yang ya belum setakut itu gitu. Nah, ini sekarang nih udah mulai banyak menyerang orang terdekat kita gitu Bu. Nah, ini bahkan udah ada juga beberapa alumni kita, alumni Rohis, kemudian ada juga teman-teman Rohis dan keluarganya yang juga sudah terpapar dengan COVID ini gitu, dan tidak hanya satu gitu Bu, nggak cuma 2 juga, tapi udah lumayan gitu ya. Jadi ya ternyata ya COVID ini benar-benar sudah semakin dekat gitu ya dengan kita, dengan tetangga, lingkungan, keluarga seperti itu. Nah, ini melalui program ini, Air 34 Peduli ini, ya kami berusaha sebisa mungkin gitu untuk menolong teman-teman yang membutuhkan gitu ya, karena kan
biaya untuk pengecekannya itu tidak murah gitu ya. Walaupun kita bisa rapid, tapi sebenarnya kalau emang udah kena COVID gitu kan, pakainya yang PCR itu ya Bu ya, terus mahal banget itu bisa 900-an ribu gitu, dan nggak cuma sekali ngeceknya gitu. Jadi butuh dana yang banyak gitu ya, dan tidak semua orang mampu gitu untuk ngecek itu gitu. Makanya ya kita berusaha untuk bisa membantu teman-teman walaupun cuma sedikit gitu. Nah ini alhamdulillah kemarin kami menggalang dana udah tersalurkan sebesar 4.270.000 untuk 5 orang alumni Royce dan keluarga yang terpapar oleh COVID. Nah tapi sebenarnya di samping 5 orang itu juga masih ada lagi nih, kami dapat kabar lagi ada lagi alumni dan juga keluarga yang kena, teman Royce dan keluarga yang kena seperti itu. Jadi kami di sini ingin mewadahi gitu teman-teman yang ingin berdonasi untuk untuk sebagai bentuk solidaritas kita gitu ya, sebagai bentuk kepedulian kita untuk membantu teman sesama muslim gitu ya yang sedang terkena musibah, terpapar COVID gitu ya. Bantuan dari teman-teman ini sangat berharga sekali, sekecil apapun gitu ya, karena ya kita semua saat ini di masa seperti ini sama-sama lagi susah gitu ya. Mungkin yang tidak terpapar COVID juga mungkin ada masalah di finansialnya dan sebagainya. Ya semoga Allah mudahkan gitu ya, selalu dikasih jalan. Jadi teman-teman yang ingin bantu bisa silakan, itu ada di chat ya, dikirim di chat Zoom itu untuk yang mau berdonasi bisa kirim ke BNI Syariah atas nama Arifah Puspa Maulidia. Terus nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pengurus alumni namanya Luna ya. Gitu seperti itu. Ya, maaf ya Bu, iklan dikit ya Bu. Ya gitu teman-teman. Ya udah, ini untuk yang mau bertanya bisa langsung di chat ya. Tadi sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk ini Bu. Bentar saya lihat dulu. Ya Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk private ke saya Bu. Langsung aja ya Bu ya. Ya ini ada yang bertanya, gimana caranya supaya nggak stres menghadapi partner kerja yang suka ghosting? Ya silakan Ibu. Ibu sepertinya masih di mute. Iya, iya. Partner kerja yang apa, Mbak? Yang suka ghosting, Bu. Ghosting. Ghosting tuh mungkin maksudnya ini ya. Suka apa yang ngejar-ngejar gitu apa gimana nih yang bertanya, mau diklarif. Oh, ini ada. Oh, sebenarnya ada 2, Bu, atau mau langsung aja ya. Jadi Oke, bisa bacain aja ya Bu ya. Jadi pertanyaannya ada 2 Bu. Tadi yang pertama kan gimana caranya supaya tidak stres menghadapi partner kerja yang suka ghosting. Kemudian yang kedua itu gimana caranya supaya bisa seimbang antara self love dan profesionalisme. Oh, ini yang kedua beda cerita ternyata Bu. Oh, oke. Jadi kita yang pertanyaan pertama dulu ya Bu, tadi yang suka ghosting itu artinya itu adalah dia kalau dihubungin itu tidak mau menjawab, suka hilang-hilangan. Ya gitu. Jadi itu ya, jadi makhluk halus, jadi nggak kelihatan ya. Iya, jadi memang ketika kita bekerja itu partner kerja kita memang beda-beda ya. Ada yang rajin, ada yang need of achievement-nya tinggi, bisa jadi semangat, tertularlah semangatnya. Kemudian ada yang malas-malasan, ya tidak mau mencoba untuk bekerja secara profesional. Nah, menghadapi teman yang suka ghosting itu artinya dalam kondisi WFH kan kita nggak bisa kejar tuh ke ruangannya, pasti kan lewat chat ya, di chat tidak aktif, di telepon nggak diangkat gitu ya. Ya kita kerjakan sebaik-baiknya apa yang kita bisa, kemudian coba didiskusikan ya, minta ampun kepada Allah lah gitu ya, supaya dia kemudian diberikan hidayah dan bisa kemudian bekerja sama. Karena memang kalau saya lihat kondisi ya WFH suami saya itu benar-benar mulai dari habis sholat subuh, nanti siang, nanti sore, nanti malam, sampai bahkan pembahasan sampai jam 2 pagi gitu ya. Nah itu kalau teman kita tidak profesional dan ghosting itu kan berat sekali ya. Nah sekarang kerjakan juga kewajiban kita,
semampunya, kemudian ketika nanti ada kayak tujuan-tujuan yang tertunda ya, kita bisa kok memberikan kayak bukan alasan tapi penjelasan bahwa orang tersebut sulit dihubungi, tidak kooperatif dan sebagainya. Jadi kita mindfulness aja, maksudnya ya udah kerjain apa yang kita kerjakan, nggak usah kayak aduh gimana kayak cemas gitu, nggak usah, tapi usaha tetap, ikhtiar tetap. Gitu ya. Dan jangan memikirkan yang belum terjadi. Nanti nggak lulus nih kita sama-sama nih, gitu ya. Nanti nilai kita nggak keluar nih, kan jadi karena pusing, panik, akhirnya kemudian kita istilahnya marah-marah sama dia, itu memperburuk hubungan kita dengan dia. Jadi, oke, aku kesel sama orang yang kayak begitu. Tadi saya sempat browsing-browsing tentang apa ya, kalau kita kesel banget supaya kita tidak istilahnya mengeluarkan outburst gitu ya, mengekspresikan dengan salah karena stres, kita melakukan untuk apa sih, melakukan apa ya, mendamaikan diri kita gitu. Nah, kalau kita sebagai sahabat, ketika ada sahabat kita yang bermasalah, kita ngomongnya gimana sama orang itu? Ya, kan kita lagi masalah nih, dia bilang, pikiran yang tidak menyenangkan lah ya, unhappy thought dia bilang gitu. Kalau kita lagi sedih, kita kesal gitu ya. Nah, kalau kita punya teman, terus kemudian dia kayak begitu, kan kita, "Kenapa Redita?" gitu, "Apa yang bisa saya bantu?" ya, "Aku di sini untukmu," gitu ya. Kemudian kita kayak peluk. Nah, lakukan itu pada diri kita sendiri ya. Jangan malah bilang, "Gimana sih Rahmi?" gitu ya. Marah-marah sama dia malah nggak boleh gitu ya. Tapi kemudian, "Hai Rahmi, kamu lagi susah," gitu ya. "Di sini aku ada bersamamu, apa bisa saya bantu?" Kemudian tangan kita, apa ya, memeluk atau memberikan prompt kepada, tubuh kita seperti kalau kita menghadapi saudara, teman, anak yang mengalami permasalahan, gitu ya. Saya lupa nama istilahnya apa, intinya kita mencoba untuk menenangkan diri kita. Jadi, eee apapun partner kita nggak usah dibikin sedih, nanti malah jadi daya imunnya turun, malah sakit, gitu. Pokoknya, take it easy, kemudian bicara baik-baik, ya. Kalau dia nggak bisa ditelepon, teks nggak dibaca, ya pastilah dia akan buka, ya. Sama sih ada kayak tetangga saya itu punya utang sama tukang, jualan ya. Itu asal orang itu habis, pasang status, si tukang jualan langsung, "Assalamualaikum Bu," gitu. Itu nggak dibuka-buka gitu ya, karena dia takut karena dia punya kesalahan gitu ya. Jadi upayakan kita, take it easy gitu ya, kemudian kalau bisa nasehatin, kalau bisa ya bukannya ngadu sih ya, tapi minta pendapat lah sama atasan, kondisinya seperti itu. Tapi nanti juga diperhatikan kira-kira apa ya akibatnya kalau kita ngadu atau melaporkan dia kepada atasan gitu ya. Be mindful aja gitu. Ya gitu Mbak Redita. Ya, terima kasih Bu Rahmi. Ya, ini ada lagi Bu, satu pertanyaan masih dari orang yang sama. Gimana caranya supaya bisa seimbang antara self love dan profesionalisme? Profesionalisme kan bukan berarti jor-joran mati-matian mengeluarkan seluruh jiwa raga kita loh ya. Profesional itu bekerja sesuai dengan aturan, gitu. Tapi pada saat istirahat ya kita istirahat dan memberikan cinta kita kepada diri kita dan memberikan hak ya pada diri kita ya. Jangan gara-gara ya ingin menyelesaikan target-target terus kita nggak makan, nggak tidur, kan jadi sakit gitu ya. Jadi gimana caranya menyeimbangkan kita yang penting manajemen diri sama manajemen waktu ya. Gimana caranya target-target tercapai, pekerjaan selesai, tapi kebutuhan diri, hak tubuh itu juga dipenuhi supaya tidak menzolimi diri sendiri. Ya kan ada yang sampai nggak tidur-tidur ya. Ada sebuah teori mengatakan, tapi saya lupa, bukan Pak atasan saya, bos saya bilang begitu, enggak tidur semalam pada seorang ibu itu nggak bisa di-cover dengan tidur 7 malam gitu. Ya. Jadi bapak-bapak bantu istrinya ya, nanti ya kalau lagi nyusuin anak jangan sampai begadang, gantian gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi manajemen diri sama manajemen waktu yang baik. Tadi di chat ada pertanyaan Mbak Redita.
tentang orang Iya, yang apa gitu tidak takut dengan COVID iya. gitu. Iya ini Bu, ya jadi ada lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi jika stres atau mental illness seperti depresi, anxiety, dan sebagainya cenderung lebih mudah muncul akibat Muncul. COVID. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya bahkan menentang akan adanya COVID gitu? Apakah mereka juga termasuk ke dalam kategori mental illness gitu Bu? Yang jelas mereka abai, mereka yang mungkin sombong ya, atau mereka apa ya, tidak peduli pada orang lain, tidak punya empati ya. Kalau kita lihat bagaimana capeknya nakes ya, sekarang kita lihat rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet penuh, eee, rumah sakit swasta pun IGD-nya penuh gitu ya, atau HCO-nya penuh gitu ya, sehingga saya pernah lihat ada video di rumah sakit Islam, "Bapak, kondisi IGD kami penuh. Apakah Bapak bersedia untuk tidur di atas kursi? Kalau tidak bersedia dari sekarang Bapak silahkan, batalkan ya rujukan ini," gitu. Karena memang nggak ada tuh HCO-nya. Teman saya tuh semalam suami itu, lama nunggu ya di IGD untuk bisa masuk HCU karena dia udah sesak napas. Tapi karena penuh nggak bisa ya, mau punya berapa juta kalau nggak ada juga nggak bisa gitu. Jadi artinya, eee, itu kan empati ya, sehingga kita menjaga prokes ya, menjaga protokol kesehatan, pakai masker, tidak keluyuran, tidak kumpul-kumpul, untuk menekan, penularan. Itu kan kita punya empati karena nakes itu udah pada lelah gitu ya, ada yang meninggalkan keluarganya ya, sampai sekarang di rumah-rumah sakit tuh di pemerintah RCM, kemudian di Fatmawati itu dibutuhkan tenaga relawan tambahan ya, sehingga para perawat yang baru lulus itu juga direkrut ya untuk, menjadi relawan COVID di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau di Rumah Sakit Fatmawati gitu. Jadi memang apakah mereka mental illness? Bisa jadi iya, gitu ya. Bukan mental illness, tapi penyakit hati ya. Ya, artinya nggak peduli, nggak Kurang empati empati ya Bu. artinya aduh, ada juga kurang pengetahuan juga ya, Oh karena iya. kurang ilmu lah bahasanya lah, seperti itu. Kalau orang ilmu kan ketahuan ya emang nggak tahu, tapi kan ya kalau yang menentang kan dia tahu tapi dia Tahu tapi menyangkal. nggak mau ya. Iya, gitu, iya itu beda kan. Berarti antara sombong, nggak empati dan apa ya, ya next pertanyaan yang lain ada? Iya, oke, baik. Ya, Bu. Ya, langsung aja selanjutnya. Ya, Afwan, Bu Rahmi boleh menjelaskan kembali tentang anxiety dan mental illness karena sempat saya baru join. Ya, anxiety itu kan, bentuk gangguan emosional ya, kecemasan, eee, pada ada objek, ada juga pada sebuah, peristiwa atau tempat. Jadi nanti anxiety itu ada beberapa, jenisnya, ada fobia, ada, eee, panic attack, ada obsesif kompulsif, itu banyak banget, jenisnya dan kecemasan itu muncul karena ada pikiran-pikiran yang irasional. Jadi dikatakan anxiety adalah kecemasan adalah ketakutan yang irasional. Kenapa irasional? Karena kadang-kadang yang ditakuti itu adalah kecoa misalkan. Kalau kita pikir secara normal, kecoa itu bahayanya di mana? Apakah punya gigi, punya bisa sehingga kita begitu takutnya. Tapi kan untuk pada orang-orang yang cemas itu melihat kucing seakan-akan melihat singa gitu. Berarti memang ada persepsi yang salah gitu. Dia melakukan kayak multiply perception gitu ya. Jadi, kecemasan itu adalah ketakutan yang irasional pada, suatu objek atau peristiwa gitu. Kalau mental illness itu, mmm, macam-macam ya, banyak ya, eee, penyebabnya adalah karena ada, kerusakan di otak yang menyebabkan, tidak berfungsinya, otak dengan baik dan efeknya kepada perilaku, itu, mental illness. Oke. Ya, seperti itu ya untuk yang bertanya. Mbak Ya, Rita kalau lanjut. tanya tambahin Mbak Rita secara Waduh, kesehatan. biasa Bu, belum pro Bu. Iya. Oke deh, masih ada lagi nih Bu. Cukup banyak yang bertanya nih Bu. Menarik Ya, banget topiknya Bu ya silahkan kalau silahkan, ngomongin iya. mental. Ya, selanjutnya bagaimana cara meditasi yang baik secara ilmu dan syariat? Adakah waktu-waktu tepat untuk meditasi?
Iya, meditasi kan, duduk tenang gitu ya, kemudian tarik nafas, itu waktunya yang, tidak ada spesifik karena, kita suruh dilakukan untuk, kapan saja. Walaupun nggak stres, walaupun, kondisi baik-baik saja terus melakukan. Kenapa? Karena supaya ketika terjadi, kayak perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kita bisa automatically ya, secara otomatis melakukannya, gitu ya. Jadi kapan saja, tapi kalau mau yang istilahnya, mau yang nyaman setelah sholat malam misalkan, atau, pada sholat subuh, di kapan saja dan di mana saja. Tadi saya baca di chat, apakah kalau zaman dulu apa, zaman, Ashabul Kahfi itu goa, apakah sekarang rumah itu sudah di goa juga gitu. Ya bisa aja gitu ya, sebagai tempat untuk merenung, sebagai tempat untuk, mengevaluasi diri sebenarnya, muhasabah ya, seperti itu. Tapi kalau yang latihan nafas itu, kapan saja, bahkan ketika di dalam, perjalanan pun kita bisa lakukan ya, tarik nafas, hembuskan perlahan-lahan, bahkan, ada namanya mindful walking gitu ya. Jadi, yang namanya berjalan yang secara mindful itu adalah jalan tapi jangan pegang HP, jangan buka notifikasi WA. Ya, jadi nah kemudian, itu tergantung juga tuh, menunjukkan, self apa, defense intelligence kita, kecerdasan menjaga diri juga ya. Jadi anak saya tuh kalau udah masuk angkot, HP masuk ke dalam, dia nggak bakalan buka HP. Kalau kita kan kayaknya tinggal FOMO ya, fear of missing out gitu ya. Jadi buka-buka terus gitu kan, takut ketinggalan berita. Kalau dia nggak, kalau udah sampai angkot, dia masukkan apa namanya, handphone dia anak perempuan ya, terus dia bilang sama saya, "Bunda, salah suku ya, sama sekali. Jadi jalan juga nggak boleh pegang HP sambil meleng ya. Jadi benar-benar harus yang mindful, jalan jalan lihat jalan ada lubang dan sebagainya. Karena kenapa kita terperosok? Karena kita tidak hati-hati ya. Kenapa kita kemudian kejeblos? Karena kita nggak lihat jalan kita. Nah, mindful walking itu sambil tarik nafas gitu ya, bilang, "Ya Allah, masukkanlah yang baik-baik untuk aku." Ya, ketika kemudian mengeluarkan ya, exhale gitu ya, "Ya Allah, buanglah yang buruk-buruk dari aku." Gitu. Jadi ketika, ya jalan, kemudian kita melakukan itu, mudah-mudahan jadi bisa, apa namanya, lebih lebih sehat, jiwa dan raga gitu ya, sehat mental dan sehat fisiknya gitu ya, karena dengan berjalan, seperti itu. Saya lupa tadi kemana ya, kok jadi panjang. Iya, ya terima kasih, Bu. Iya iya iya, Kemudian nih ada lagi, Bu, mhm. eee, aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengelola bipolar disorder dan ADHD yang diderita sekaligus? Terima kasih, Bu Rahmi. Masya Allah ya. Ini adalah sebuah bentuk ya hadiah dari Allah buat, ya Mbak atau Mas itu ya yang mengalami ini sudahlah ADHD bipolar. Saya pikir mungkin ADHD dulu ya karena, ADHD itu punya banyak konsekuensi, bisa jadi karena, prestasi akademis, kemudian, mempengaruhi harga diri, jadi lebih, kurang percaya diri, dari situ kemudian, muncul permasalahan sosial, tidak punya teman, kemudian, punya bawaan gitu ya memang bipolar gitu ya sehingga, ini tipsnya apa gitu ya, yang pertama, bersyukur dulu kepada Allah gitu ya kita, diberikan seperti itu, tapi kita tetap bisa, menjalankan fungsi-fungsi kita ya. For your information saya adalah undiagnosed hyperactivity girl. Saya adalah orang, perempuan yang hiperaktif gitu ya. Jadi, tidak konsen, gerakannya gerasa gerusuk gitu ya, secara tapi saya secara kepribadian agak skizoid ya, agak agak pendiam, suka penyendiri, kalau teman saya bilang soliter gitu ya. Jadi saya sangat, independen, nggak tergantung sama teman, itu, cuman agak-agak buruk juga sih sebenarnya, jadi nggak bisa apa, kayak komunikasi, tidak bisa kemudian, eee, ya apa, berdiskusi ya, nggak bisa disuruh jadi konseptor lah gitu ya, karena pecicilan gitu ya. Nah, untuk Mbak atau Mas yang mengalami sudahlah ADHD, kemudian, bipolar, dia, coba untuk, olahraga. Pertama olahraga, karena
Karena hiperaktifnya saya naik-naik pohon, saya berenang, saya ke kali, saya camping, saya merayap. Nah, itu ternyata memperbaiki hiperaktif saya. Kemudian untuk menghindari kecerobohan, saya coba untuk ya pelan-pelan ya mengendalikan dorongan-dorongan segera. Jadi kan orang hiperaktif itu dia impulsif gitu ya. Jadi orang belum ngomong banyak kita udah pengen apa sih istilahnya mau kayak memberikan respon. Kadang-kadang responnya tidak baik karena tanpa pikir ya. Jadi upayakan untuk think before act ya, berpikir sebelum bertindak. Eh, Diam dulu kalau saya lakukan ini efeknya apa, tarik nafas dulu lah atau kalau dulu saya latihan untuk menggigit lidah saya untuk tidak jadi celetuker gitu. Ngerti nggak celetuker ya? Suka nyeletuk gitu ya. Iya. Jadi upayakan untuk mengendalikan diri ya, sehingga berkurang ya hiperaktivitasnya, berkurang impulsivitasnya dengan olahraga dan ya paling tidak kita berdoa pada Allah diberikan juga apa namanya kemampuan untuk yang mengelola emosi kita karena pada literatur apa namanya tentang ADHD itu biasanya dia gagal dalam karir ya, jadi kutu loncat ya, kemudian gagal dalam berumah tangga gitu karena dia impulsif ya, tidak diimbangi dengan apa namanya keimanan, dia mudah sekali ceraikan saya atau saya pulangkan kamu ke orang tuamu itu juga bermasalah. Ya, jadi makanya kemudian secara olahraga ditingkatkan, upayakan melihat yang hijau-hijau setiap menit berapa menit sekali. Kemudian yang paling utama sih dekatkan diri kepada Allah. Itu yang membuat kita bisa lebih tenang, bisa lebih sabar, bisa lebih apa namanya mampu mengendalikan emosi dan dorongan segera. Saya itu waktu kuliah itu besok mau ujian, saya pernah di Fakultas Hukum, pernah di Fakultas Sastra. Bayangkan ya, saya 3 fakultas pindah ya, menunjukkan saya impulsif kan, menunjukkan saya juga nggak bisa apa stay pada satu tempat gitu ya. Besok mau ujian, saya masih belum belajar 3 bab, tapi kalau saya pengen banget ke Tanah Abang, belanja saya Tanah Abang, saya nggak belajar gitu ya. Pulang udah malam, nggak sempat belajar, terus tidur gitu ya, dengan tenang tidur gitu. Ya, jadi kecemasannya rendah ya, beberapa anak ADHD kecerdasan memang karena kecemasannya rendah, makanya dia gampang celaka, ya. Dia kayak merasa bisa gitu ya, dia nggak ada takutnya, dan karena juga kemampuan berpikirnya tidak panjang, akhirnya dia memang banyak sekali mengalami kegagalan, seperti itu. Jadi, untuk bipolarnya kalau memang bisa ditangani dengan, psikiater, mendapatkan, apa ya, anti anxiety, atau anti anxiety ya, kita tetap, perlu bantuan, obat juga kalau untuk bipolarnya. Karena misalkan ya mohon maaf ya, mudah-mudahan, teman-teman, termasuk yang apa, alumni Rohis masih tetap menjaga hubungan dengan Allah, terjaga dari perbuatan karena pada kasus-kasus yang tidak beriman pada Allah nih, bipolar itu dia kalau lagi, tinggi itunya apa, manisnya ya, maniknya itu dia Manik. sering melakukan hubungan seks bebas kalau dia belum, punya pasangan. Ya kalau segera mungkin bisa menikah gitu ya, tapi paling tidak menjaga, impulsif kita dengan, banyak beribadah kepada Allah, berolahraga, berpuasa. Supaya nggak gampang marah, nggak gampang, baper gitu ya, dan mendapatkan hidayah dari Allah dalam memutuskan banyak hal. Amin. Oke, ya terima kasih banyak Ibu Rahmi untuk yang Iya, untuk yang bertanya ya semoga terjawab. amin amin. Kemudian masih ada lagi nih Bu ya. Mangga silahkan nggak Ya apa-apa. ini selanjutnya. Nah dalam keadaan mental yang gelap untuk melangkah ke arah yang lebih terang itu sedikit sulit. Dalam Mhm. perspektif Islam, bagaimana cara menyikapi keadaan seperti itu? Dilihat dari banyaknya kejadian seperti itu sedikit sulit jika hanya ucapan atau teguran yang bisa saja justru menjadi toxic positivity seperti itu. Orang lain apa kita nih yang berada dalam kegelapan menuju ke terang gitu? Diri sendiri Bu ceritanya, Ya, terus gimana caranya melangkah ke yang lebih terang itu?
Ya, ada, mekanisme istilahnya taubat ya sebetulnya ya. Ketika memang kita kondisinya dalam kondisi gelap ini, saya ini kan majas ya, gelap terangnya itu apa ya? Dosa apa masalah atau apa ya? Iya mungkin seperti itu ya Bu, Ya, nggak dijelasin memang, kalau dijelasinnya dia sudah mengalami kayak, masalah. depresi dan sebagainya kan seperti orang memakai kacamata, kuda ya. Terjadi tunnel vision, dia, hanya melihat sesuatu dari sudut pandang dia tidak bisa melebarkan pandangannya sehingga dia merasa dia orang yang paling susah, dia orang paling berdosa, dia orang paling, tidak mampu gitu ya. Sehingga, eee, perasaan itu membuat otak mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin yang akan merusak, organ-organ tubuh kita. Ya oleh karena itu, kalau saya belajar dari, mindfulness, belajar dari Dokter Aisyah Dahlan, ya ketika kita sedang kondisi kayak apati atau gelap lah gitu ya, sedih, kecewa tuh kan di bawah tuh nafsul, amarah, nafsul, lawamah ya, itu dengan tarik nafas. Tarik nafas, kalau saya baca beberapa protokol, tarik nafas itu grounding itu 5 menit ya. Tarik nafas perut ya, kembangkan perutnya, kemudian tahan, kempeskan, keluarkan, perutnya kempes. Itu 5 menit, baru kemudian, atau di astagfirullah dulu gitu ya, astagfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah gitu. Kalau saya yang belajar dari Dokter Aisyah Dahlan, artinya Eee, itu bisa merubah, struktur otak kita, merubah, neurotransmitter di otak kita, sehingga kita bisa lebih bahagia, dan kalau saya tarik kata tadi, otak bagian depan bisa berfungsi lebih baik, PFC-nya. Ya dengan istighfar, tarik nafas, membaca la ilaha illallah, kemudian, eee, ya memang, eee perlu bantuan ya, pada kondisi tertentu memang butuh bantuan, antidepresan ya, karena ketika kita sudah kebanyakan kelamaan pada kondisi depresi, itu ketika kita berusaha, menghadirkan hormon dopamin, serotonin, dan, oksitosin itu, sendiri dengan, nonton yang lucu-lucu gitu ya, dengan mengingat, apa namanya, hal-hal yang lucu, dia bisa muncul tapi nanti re-uptake. Ya jadi si brain-nya tadi, otak tuh menyerap kembali dan dia berada pada posisi depresi lagi, gitu. Ya tapi, kalau kita ingin ya balance ya, coba untuk mensyukur nikmat Allah gitu ya, mencari hal-hal positif apa pada diri kita, mencari, nikmat-nikmat Allah apa yang sudah saya dapatkan, dibandingkan dengan tadi, kekurangan yang atau hal-hal yang gelap tadi, gitu. Ya jadi makanya, pada terapi mindfulness itu, kita harus dibombardir sebetulnya, ada nggak gitu ya, hal-hal lain yang, kamu dapatkan selain apa yang kamu alami? Dipaksa untuk, apa ya, jadi memang diajak untuk berpikir ya, bahwa nikmat Allah itu lebih besar daripada, ujian-ujian yang Dia berikan, gitu ya. Jadi mungkin, eee, kalau memang, mmm, rada susah memang ya banyak sih orang yang istilahnya susah untuk ditariknya gitu ya dari kondisi, gelap itu ke terangnya tadi ya. Tapi, mungkin perlu doa dan minta doa lah kayaknya seperti itu ya yang bisa, dilakukan. Kalau bicara neuroscience ya tadi, bagaimana caranya kita menghasilkan hormon dopamin, serotonin, oksitosin dengan olahraga, ya dengan bersyukur, kemudian, ada, mmm, klien saya itu dia, masuk bipolar ya, tapi ada juga kayak skizofrenianya, eee, sembuh dengan apa, pertama dia, makan makanan yang organik gitu ya, eee, organik, jadi yang bukan pengawet. Karena memang hasil, penelitian itu, kondisi-kondisi, depresi dan sebagainya itu, disebabkan oleh leaky gut gitu ya, ada kebocoran usus ya akibat, saya lupa pokoknya, hal-hal yang terkait dengan banyaklah ya, entah itu kesedihan dan makanan yang tidak baik, selain dia kemudian
makan yang organik, mengurangi sampah-sampah lah bahasanya. Dia disarankan tadi minum yogurt ya, makanan difermentasi, contohnya kimchi gitu ya, yogurt yang asli lah, bukan yogurt yang udah ditambah-tambahin rasa. Kemudian, saya lupa lagi ya, pokoknya ada lah, nanti coba baca aja leaky gut gitu ya, supaya, perasaan-perasaan yang down-nya itu, bisa hilang dengan memperbaiki gaya hidup ya. Kemudian olahraga, dia bilang olahraga itu dengan cara apa? Olahraga yang social game, bukan yang sendirian. Jadi kebanyakan kan orang depresi mau sendiri, tapi dia harus berusaha gimana caranya mencari, teman apa ya namanya, seminat lah, ya sesama hobi gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan hormon bahagia ketika dia bersilaturahim. Itulah mungkin selain tadi pertama yang utama sih adalah menerima ya, menerima kondisinya dengan ikhlas itu kalau setelah 2 tahun jedut-jedut kepala gitu ya, setelah 2 tahun dia, apa namanya, berusaha untuk apa namanya, minta dirawat dan sebagainya ya akhirnya, tapi dia tetap ikut kayak terapi, apa sih yang PPA, pola pertolongan Allah dan sebagainya. Intinya cuman menerima kondisinya dengan ikhlas, kemudian, makan yang organik dan melakukan olahraga. Nah, seperti itu. Ya, Ya, Mbak Ridita. Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ini ada tanggapan terkait yang pertanyaan barusan ini, Bu. Bagaimana cara menerima trauma, baik Mhm. secara ilmu maupun syariat? Iya, trauma itu adalah memori yang, nyempil ya di antara sekian banyak memori gitu ya. Nah, trauma itu kan biasanya negatif ya. Iya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang itu, apa yang, kata-kata yang dilakukan orang itu adalah seperti celurit yang menancap, di dada atau di kepala seseorang gitu ya. Ketika kita berjalan kemudian membawa celurit di dada kita, itu sakit sekali. Apa yang harus dilakukan oleh kita agar berjalan lebih ringan dan tidak sakit saat ada celurit di dada? Dilepaskan, dibuang celuritnya kan? Iya, berarti memang dengan, eee, forgiveness, memaafkan. Memaafkan segala kesalahan, maafkan segala bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan pada diri kita, yang kalau dia muncul akan mengaktifkan emosi tertentu. Itu nggak enak ya, makanya kata Allah, "Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, dan surga yang seluas langit dan bumi yang diberikan, untuk orang-orang, bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan, eee, hartanya dalam kondisi lapang maupun dalam sempit, orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain," gitu ya. Jadi, kalau dia mau sehat, dia musti lupakan dan musti melupakan itu memaafkan itu artinya menggunting masa lalu, membuang memori-memori di masa lalu itu, gitu ya. Jadi dengan cara forgiveness, dengan memaafkan. Jadi bagaimana caranya, ada banyak sekali cara, nanti silakan, dibuka di Google forgiveness, tapi di antaranya istilahnya, eee, ketika kita sedang selesai sholat gitu ya, terus ketika dia muncul perasa itu, eee, tarik nafas gitu ya, kemudian ditarik ya, di mana yang sakit itu, kemudian kita mau bayangin taruh di mana, gitu, tutup mata kemudian kayak mau taruh dicabut gitu ya, dicabut, buang ya, atau dicabut terus letakkan dalam kotak, habis itu, sudah kayak enakan kotaknya ditaruh di mana, mau taruh di bawah pohon, di dalam lemari, dikunci gitu. Intinya itu saya ada, apa sih, fokus, apa, terapi gitu, saya pernah ikutan pelatihannya sama teman saya tuh yang ngambil penelitiannya tentang itu gitu ya. Jadi intinya, membuang dalam memori kita, ibaratnya kalau di dalam, handphone kita tuh segala gambar-gambar buruk ya yang dikirim teman kita yang mengandung pornografi kita delete. Tapi jangan nyimpen di dalam itu ya, di dalam apa kan, kalau kita walaupun udah di-delete ada di bin ya, apa namanya, di apa ya, eee, jangan disimpan, dibuang aja gitu. Sehingga, atau ketika dia muncul, perasaan itu ketika muncul film ya di otak kita tentang perilaku itu, kita langsung mengganti film lain gitu. Itu namanya,
mmm, apa ya, kok saya lupa. Intinya, diganti filmnya, gitu ya, jangan di otak kita. Kalau tadi muncul, peristiwa masa lalu, kita kayak sedih, ketakutan, tarik tarik nafas, kemudian kita bayangkan hal-hal yang baik. Jadi filmnya yang diputar yang berbeda ya, entah ta'awuz, ya baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bayangkan saat terbaik kita ngapain, ya. Intinya, jangan biarkan otak kita mengingat itu kembali ya, memetik kembali, memori itu. Jadi kita bisa lebih, tenang, kita bisa lebih, eee, tidak takut lagi lah gitu ya. Karena ini mesti dibuang, itu kan unfinished business ya. Memaafkan apa, meminta maaf itu baik, memaafkan itu mulia gitu. Jadi maafin saya pernah ada teman saya itu waktu masih SD itu dia dipanggil ya sama guru agamanya, misalkan namanya, Mawar gitu ya, "Mawar, nanti sore kamu datang ke sekolah, Kak, nilai bahasa Arab kamu jelek, kalau kamu tidak datang gitu ya, nanti kamu tidak lulus," karena dia udah kelas 6 SD. 3 orang dipanggil nih perempuan-perempuan, anak kelas 6 SD gitu ya. Nah yang, 2 nggak bisa datang karena nggak bisa, ada yang nganterin gitu ya. Tapi karena dia pencemas gitu ya, dia kalau orang tua pencemas juga, dia takut, dia datang gitu ya sore-sore. Di situ dia kemudian ya itulah predator itu kan memang menggunakan berbagai cara, akhirnya kemudian dia mendapatkan pelecehan seksual, gitu ya. Jadi, sampai dia udah kuliah tuh, kalau ketemu sama laki-laki dia akan pasang kayak apa, antena, kemudian berlaku agak kasar gitu, karena dia takut dengan sosok laki-laki gitu ya. Saya sempat terapi dia beberapa kali, karena dia mau menikah gitu. Bayangkan kalau dia menikah, kemudian suaminya pengen apa, beribadah suami istri dipegang, di bagian yang pernah dipegang oleh predator itu, pemangsa atau, pelaku, pelecehan seksual, kira-kira suaminya akan diapain gitu kan ya, memunculkan trauma. Maka kemudian saya ajarkan untuk memaafkan. "Tidak bisa Bu Rabi, tidak bisa," gitu kan, kesel ya namanya kita mendapat, tapi kemudian saya ajarkan, "Demi kesehatan jiwa mental kamu, kamu harus melakukan itu." Kadang-kadang kan ketemu juga tuh karena masih satu kota ya, ketemu juga, ya tapi dia lebih cenderung menghindar. Tapi bilang, eee, lebih baik kita, ya maafin kemudian, berjalan dengan, badan yang ringan tanpa, ada celurit itu, gitu ya. Ada teknik lagi ketika kita mandi, kita guyur, air di kepala kita, "Ya Allah, dengan jatuhnya air ini buanglah rasa marahku pada X," gitu. Atau ketika buang air besar, "Ya Allah, dengan keluarnya kotoranku buang rasa marahku pada X," gitu. Tapi memang karena kita pengen kita membuang itu ya, supaya, dia tidak mengganggu kehidupan kita selanjutnya. Sambil ya tentu meminta pertolongan kepada Allah ya untuk diberikan apa, hati yang barulah, yang bersih, yang tidak membenci dan tidak, memiliki kayak ketakutan dan sebagainya. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu Rahmi atas jawabannya. Ibu Ya, ini masih ada lagi, Ibu. enggak silahkan. Pertanyaannya, akhir-akhir ini self-love seringkali dikaitkan dengan mental health dan well-being. Yang ingin saya Mhm, tanyakan, apakah dalam Islam juga diajarkan mengenai self-love? Bila iya, seperti apa? Terima kasih, Ibu. iya. Self love itu kan, intinya dia menghargai apa istilahnya, kalau dalam Islamnya ya, maaf saya kalau saya salah karena saya mungkin tidak baca. Intinya, sebagai seorang mukmin, kita menghormati, menghargai apa yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Sehingga, kita mempergunakanlah semua tubuh kita untuk kebaikan. Karena, supaya kita memiliki well-being, itu saya pernah, sharing-sharing dengan angkatan saya, dia dosen ya di Fakultas Psikologi sekarang, dia sharing tentang well-being dari, positive psychology, mmm, kalau saya lupa, intinya kalau kamu ingin bahagia ya, punya well-being yang baik, pertama kamu harus bersyukur, everyday grateful ya, grateful ya. Jadi, meng ber beris apa, bersyukur setiap hari gitu. Mau tidur bersyukur, bangun tidur bersyukur ya, itu yang membuat kita punya well-being. Jadi saya juga pernah klien saya tuh tinggalnya di London, di UK lah ya, tapi terus dia kan mengalami kayak, depresi, akhirnya dokternya kasih CBT.
Dengan cara apa? Sebelum tidur tulis ya, apa peristiwa yang terjadi membuat kamu kayak down, kemudian bagaimana kamu lakukannya, kemudian tulis everyday grateful tadi ya. Eee, tulis tiga rasa syukur kamu gitu ya. Jadi itu bisa membuat kita memiliki well-being atau kondisi bahagia. Kemudian belong to, saya lupa ada kayak itunya kayak akronim ya, tapi saya berubah-ubah aja, bukan rubah, saya lupa. Intinya selain tadi bersyukur pada Allah, kemudian eee, punya prestasi ya, punya prestasi tertentu, achievement ya. Nah, achievement itu artinya kan mempergunakan potensi atau kemampuan yang Allah berikan kepada kita ya, yang bisa nulis-nulis, kemudian yang apa namanya, bisa jadi dokter, bantulah orang lain gitu ya, karena memang prestasi dan membantu orang lain ya. Kemudian dia mesti punya belong to the society, artinya dia mesti menjadi bagian dari sebuah komunitas, isinya bersilaturahmi. Supaya kalau kita pengen punya yang namanya well-being ya, self love itu bukan narsistik ya, itu gangguan kepribadian ya, narsistik ya, tapi self itu artinya ya bersyukur sebetulnya ya dengan apa yang Allah berikan pada diri kita, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman, karena sudah jam Jam setengah 9:30 10. lebih. Iya, ini terakhir ya Bu ya. Ya, Iya. bagaimana cara untuk mengatasi overthinking yang tiba-tiba muncul ketika melakukan kontemplasi? Iya, jadi kalau kita ikutin mindfulness gitu ya, kalau kita lagi tarik nafas, lagi kontemplasi, kalau dia lagi muncul tuh perasaan-perasaan yang nggak nyaman, pikiran yang nggak bagus, liatin aja gitu. Maksudnya gini, tadi saya juga ikut baca yang di apa WHO kasih itu, istilahnya kayak udara gitu ya, the weather dia bilang di langit itu ada awan gitu ya. Kapan-kapan awan itu kemudian tertiup angin, kemudian menjadi langit yang cerah, dia bilang begitu. Nah, hidup tuh kayak begitu. Jadi ada unhappy thought dia bilang gitu kan, ada pikiran yang nggak bahagia, ya kamu terima aja, entah juga istilahnya seperti weather nanti dia juga bisa hilang dan dia akan muncul kembali. Jadi ketika dia lagi muncul, dilihat aja gitu loh. Atau ketika kemudian kita lagi jadi nggak nyaman gitu, ya tadi ada yang namanya self talk ya, ada yang tadi yang self love tadi kayak eee, I know it's hard gitu ya, saya tahu itu berat ya, kemudian saya ada bersamamu. Jadi kita kayak tadi melakukan apa pelukan atau sentuhan kepada diri kita di bagian yang kita merasa nyaman ketika di puk 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 gitu ya, supaya overthinking-nya pindah ke pelukan ini gitu ya. Jadi overthinking-nya selesai gitu ya, balik lagi atau seperti Jalaluddin Rumi dia bilang, being a woman eee, being, being human, is like a villa, apa, guest house dia bilang. Jadi manusia itu seperti, guest house. Jadi dia tidak bisa memilih-milih, cuman peristiwa yang bagus-bagus aja yang boleh masuk ke diri kita, ya. Jadi guest house itu dia nerima penjahat, terima orang kaya, nerima orang miskin kan kalau ada yang mau nginep ya. Nah sama, jadi ketika dia muncul, kita tatap aja gitu ketika itu, tapi nggak usah diikuti sama emosi. Ya kan kalau kita ketika muncul overthinking-nya, "Aduh belum selesai, aduh dia kok jahat sekali, kok aku nggak nikah sama dia?" Gitu kan muncul ya overthinking kayak begitu ya. Nah itu kita liatin aja tapi nggak ikut menstimulus bagian, otak bagian emosi kita, ya. Ya langsung kita ganti topik lagi tadi ya, ganti si film barunya gitu, fokusnya, jadi jangan diikutin. Itu kalau yang saya dapatkan dari apa beberapa teknik mindfulness ya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu Rahmi atas pertanyaannya. Terima kasih juga Sama-sama. teman-teman yang sudah bertanya. Alhamdulillah banyak yang nanya ya, berarti pada nyimak ini Bu ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, oke. Mungkin ini saya izin ngerangkum sedikit ya Bu. Ya, jadi
penting banget gitu ya untuk menjaga kesehatan mental, untuk menjaga kewarasan, agar kita bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dengan baik seperti itu ya. Kemudian rekomendasi juga mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kesehatan mental gitu. Kemudian melakukan ibadah itu bisa membantu mengatasi stres. Kemudian tips untuk menjaga kesehatan mental untuk anak muda yaitu Islamic mindfulness gitu ya, membangun muraqabatullah gitu, merasa bahwa Allah itu selalu bersama kita seperti itu. Ya baik, mungkin sekian ya, terima kasih banyak kepada Ibu Rahmi sudah meluangkan waktunya sampai, maaf ya Bu, ini lebih dari waktunya ya, seharusnya sampai jam 9:30 aja. Rendang. Meneruskan masa rendang. Iya, semoga ya Ibu, semoga materi-materi disampaikan oleh Bu Rahmi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, buat kita semua. Berkah juga untuk kita semua. Ini ada sedikit apresiasi karena ini kajiannya online ya Bu ya, sertifikatnya juga jadi bentuknya online. Terima kasih ya, banyak. Ya. Mohon maaf ya Bu, apabila dari kami panitia ada yang salah, semoga Bu Rahmi dan juga sekeluarga sehat-sehat selalu ya Bu. Amin, terima kasih. Dimudahkan juga segala urusannya. Amin, amin, sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu Rahmi. Sama-sama. Ya, saya kembalikan lagi kepada MC ya. Oke. Luar biasa. Tadi Masya Allah materinya kayaknya menarik banget ya. Banyak yang butuh begitu terkait informasi dan juga banyak banget yang nanya sampai ada yang belum dijawab tadi ya, belum disampaikan sama Rita ya. Ada juga Bu ya. Ya mohon maaf teman-teman. Maaf ya. Karena ini ya keterbatasan kita gitu dalam dalam waktu Zoom ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan ke mana nih? Ke Redita? Ke Bu Rahmi? Ke Bu Redita boleh aja. Ya? Saya boleh ya. Atau ke, ya, oke.